Pak Idris, sang nelayan tua. Matahari terbit di ufuk timur. Sinarnya menyentuh lembut permukaan laut. Burung camar terbang melintas, menyapa pagi dengan riang. Di pesisir selatan, Pak Idris bersiap memulai hari. Ia seorang nelayan tua, 60 tahun usianya. Namun semangatnya tak kalah dengan pemuda desa. Setiap pagi buta, Pak Idris sudah berada di tepi pantai. Ia memeriksa perahunya, memastikan semuanya dalam kondisi baik. Ia mengikat tali, menyiapkan jala, dan memeriksa dayungnya. Laut adalah sahabatnya, sumber rezekinya. Ia mencintai laut seperti mencintai keluarganya sendiri. Pak Idris adalah sosok yang dihormati di desanya. Ia dikenal jujur dan pekerja keras. Ia tak pernah mengeluh, meskipun hasil tangkapan tak semelimpah. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa kembali ke rumah, membawa rezeki halal untuk keluarganya. Awan gelap di atas lautan. Pagi itu, langit tampak berbeda. Awan gelap menggantung rendah, seakan ingin menelan lautan. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Ombak bergulung-gulung menciptakan suara gemuruh yang mencekam. Para nelayan lain memilih untuk tidak melaut. Mereka berkumpul di warung kopi, berbincang tentang cuaca buruk yang tak biasa ini. Firasat buruk menyelimuti hati mereka. Namun tidak dengan Pak Idris. Ia bergeming di depan perahunya. Tekadnya telah bulat. Dit food from Brichimbust. Lega fuses. I'm Juwe Nyom Shindom. Kata perpisahan di dermaga. Di dermaga, Bu Nani, istri Pak Idris, menatap suaminya dengan cemas. Wajahnya terlihat khawatir. Ia tahu suaminya adalah nelayan yang tangguh. Namun, melihat langit yang gelap dan mendengar gemuruh ombak, hatinya dipenuhi rasa takut. Pak, lihatlah langit itu. Angin juga bertiup sangat kencang. Tidakkah lebih baik kita menunda melaut hari ini? Bu Nani mencoba membujuk suaminya. Pak Idris tersenyum. Ia mengusap lembut kepala istrinya. Tenanglah, Bu. Aku sudah biasa menghadapi cuaca seperti ini. Doakan saja aku pulang dengan selamat dan membawa ikan yang banyak. Tapi, Pak, Bu Nani masih ingin mencegah suaminya. Sudahlah, Bu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Pak Idris memotong ucapan istrinya. Ia mencium kening Bu Nani, lalu bergegas menaiki perahunya. Bu Nani hanya bisa pasrah. Ia memandangi perahu suaminya yang semakin menjauh, menghilang di balik kabut tipis. Air matanya menetes. Berjuang melawan ombak. Di tengah lautan, Pak Idris merasakan kekuatan alam yang luar biasa. Ombak mengguncang perahunya dengan dahsyat. Angin menderu-deru seakan ingin menghancurkan segalanya. Hujan turun dengan derasnya membatasi jarak pandang. Pak Idris tak gentar, ia sudah terbiasa menghadapi badai. Ia mengendalikan perahunya dengan cekatan, berjuang melawan amukan ombak. Ia yakin ia akan bisa melewati semua ini. Ia harus kembali pada Bu Nani. Namun, badai semakin menjadi-jadi. Pak besar mantap pro disitris, tanpa pun. Pro it tromeramping terjis. Tris bersama suka negara untuk tetap di sana. Petaka di tengah lautan. Tiba-tiba, Pak Idris melihat sesosok bayangan besar di bawah perahunya. Bayangan itu bergerak-gerak, semakin mendekat. Ia terbelalak ngeri ketika menyadari itu adalah seekor hiu. Hiu itu berukuran sangat besar, dengan gigi-gigi tajam yang siap mengoyak. Pak Idris panik. Ia mencoba mengayuh perahunya menjauh, namun sia-sia. Hiu itu semakin mendekat. Dengan sekali hentakan, hiu itu menghantam perahu Pak Idris. Perahu itu terbalik. Pak Idris terlempar ke laut. Pak Idris berusaha bangkit ke permukaan. Ia mencoba berteriak minta tolong, namun suaranya kalah oleh gemuruh ombak. Hiu itu masih berputar-putar di siksnya mengemasinya. Pak Idris tak berdaya. Sebazra menunggunya di seret hiu das laut. Penantian panjang Bu Nani. 2 hari berlalu, perahu Pak Idris ditemukan terdampar di pantai, hancur berkeping-keping. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Idris. Bu Nani syok berat. Ia menangis histeris, tak percaya suaminya telah tiada. Ia masih berharap suaminya akan kembali. Setiap hari Bu Nani datang ke pantai. Ia menatap laut dengan nanar, berharap laut akan mengembalikan suaminya. Atau setidaknya memberi jawaban atas kepergian suaminya. Namun laut hanya terdiam. Ombak is free berglowing. Sekantat beli zengulanda cip jani.